تنزيل من رب العالمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, Allah mengumpulkan kita kembali di tempat yang mulia dan di dalam majelis yang mulia. Tanpa pertolongan Allah tidak mungkin kita bisa berkumpul duduk di dalam majelis ilmu. Karena duduk di dalam majelis ilmu ini hanya orang-orang pilihan, jamaah rahimakumullah. Kalau duduk di depan televisi, duduk di kafe, duduk kumpul dengan teman-teman ketawa ketiwi, itu banyak yang bisa melakukannya. Tapi duduk di dalam majelis ilmu, mendengarkan ayat yang disampaikan, hadis-hadis yang disampaikan, ilmu syar'i yang diajarkan, itu tidak semuanya bisa melakukan. Hanya orang-orang yang mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahad ketiga kita masih rutin mengkaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, Bapak Ibu, yang mana diyakini oleh sebagian ulama bahwa pada bulan ini lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pendapat ini bukan pendapat yang paten ya, bukan pendapat yang muttafaq, yang disepakati, tapi ini termasuk pendapat mukhtalaf yang diperselisihkan di antara para ulama. Sehingga ada sebagian saudara-saudara kita yang melakukan acara-acara khusus untuk memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya kenapa harus memperingati Maulid Nabi, mereka menjawab, ini bukti bahwa kami cinta kepada Rasulullah. Baiklah, cara orang membuktikan cinta itu bermacam-macam. Tapi harus kita ingat bahwa bukti cinta yang pasti diterima oleh Rasulullah SAW adalah bukti cinta yang disampaikan oleh Rasulullah sendiri. Ya. Salah satu Nabi menyampaikan bahwa bila kalian mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, fattabi'uni, ikutilah aku. Itu bukti cinta yang pasti diterima oleh Rasulullah. Yaitu dengan kita mengikuti sunnahnya, mempelajari sejarahnya, kemudian mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Termasuk bukti cinta kepada Nabi, Bapak Ibu, ketika kita mencari tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta, ngefans sama seseorang, kan kita cari tahu terus gimana kehidupan orang tersebut,
ya kan? Ada berita tentang dia, kita serius mendengarkannya karena kita cinta, jamaah rahimakumullah. Begitu juga kalau kita merasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan berusaha untuk mencari tahu tentang kehidupan baginda Nabi Muhammad. Ya. Alhamdulillah sudah banyak sekali pertemuan yang kita lakukan membahas sirah beliau. Ada tiga periode dalam kajian sirah Nabi. Yang pertama, periode dari lahir sampai diangkat menjadi Nabi. Ini sudah kita bahas dan sudah kita pelajari Bapak Ibu. Kemudian periode yang kedua, dari diangkat menjadi Nabi sampai hijrah ke Madinah. Ini masuk periode yang kedua. Sedangkan periode yang ketiga yaitu dari hijrah sampai beliau wafat, ya. Nah, pagi hari ini kita memasuki periode yang ketiga, yaitu tentang hijrahnya kaum muslimin dari kota Mekah ke Madinah. Ya, berarti kita sudah masuk periode yang terakhir dalam kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Peristiwa hijrah ke Yathrib dalam kurung Madinah, karena sebelum kaum muslimin hijrah ke Madinah, nama kota tersebut masih dengan nama Yathrib. Lalu setelah Nabi hijrah, kata Nabi, ini adalah Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, peristiwa hijrah kaum muslimin ke Yathrib. Ada dua poin pembahasan hijrah ini Bapak Ibu. Yang pertama, kita bahas dulu hijrahnya kaum muslimin. Kemudian yang kedua, pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bahas hijrahnya Rasulullah. Karena Rasulullah ketika hijrah tidak bareng dengan kaum muslimin. Jadi ceritanya kaum muslimin dulu yang berangkat. 2 bulan setelah itu baru Nabi diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Ini menunjukkan bahwa Nabi hijrah ke Madinah itu bukan karena pengecut, bukan karena penakut, bukan karena benci dan tidak suka kepada orang-orang Mekah, bukan. Beliau sangat cinta kepada tanah kelahirannya. Bahkan ketika beliau berangkat meninggalkan Mekah, apa kata beliau, kalau aku tidak diusir oleh pendudukmu, aku tidak akan meninggalkanmu wahai kota Mekah. Nabi sangat mencintai kota Mekah, jamaah rahimakumullah. Tetapi beliau harus hijrah ke Madinah karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pengecut. Kalau Nabi pengecut, penakut Bapak Ibu, maka tentu Nabi berangkat duluan. Sahabat belum tiba di Madinah, Nabi sudah tiba di Madinah. Itu bukti yang pertama. Yang kedua, kalau Nabi itu penakut, jamaah rahimakumullah, yang menemani Nabi ketika hijrah bukan Abu Bakar As-Siddiq, tapi orang yang paling ditakuti oleh orang-orang Mekah, oleh orang-orang kafir Quraisy. Siapa? Umar ibn al-Khattab. Tapi ternyata fakta sejarah menyebutkan bahwa yang menemani Nabi hijrah ke Madinah adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Jadi hijrahnya Rasulullah ke Madinah bukan karena takut, bukan karena pengecut, tapi karena memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebelum kita membahas hijrahnya Nabi, kita perlu dulu membahas hijrahnya kaum muslimin ke Madinah, ya. Bulan kemarin kita bahas tentang dakwah musim haji. Nabi setiap musim haji berdakwah, dan ketika pada suatu waktu Nabi mendatangi 6 orang dari kota Madinah, ternyata 6 orang itu menerima dakwah Nabi, langsung menerima. Kemudian mereka mendakwahkan kepada teman-temannya di Madinah. Lalu mereka kembali lagi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian mereka berbaiat kepada Rasulullah. Setelah mereka berbaiat, Rasulullah menyertakan Mus'ab bin Umair untuk mengikuti mereka ke Madinah, mengajarkan Al-Quran dan menyebarkan Islam di Madinah. Kemudian tahun haji berikutnya, jamaah rahimakumullah, rombongan besar datang ke Mekah melaksanakan haji, kemudian berbaiat kepada Rasulullah. Dan mereka berharap sekali kalau Rasulullah SAW bisa datang ke Madinah, menetap di sana dan menjadi pemimpin mereka.
Mereka berharap jika Nabi dan kaum muslimin tidak diterima di Mekah, dianiaya di Mekah, ditindas di Mekah, maka mereka berharap kaum muslimin pindah ke Madinah, membangun negara Islam di sana. Nah, maka atas dasar itulah ketika ada perintah hijrah, Nabi SAW menginstruksikan kepada kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Bapak Ibu. Ya. Baik, kita bahas dulu tentang pengertian hijrah. Yang lagi booming kan istilah hijrah. Kalau di Malang ini yang terkenal yaitu Nawa Hijrah. Nawa Hijrah itu punya Habib Muhammad bin Anis Bululawang. Nawa itu ke si kalimat yang dibalik, Nawa kawan, dibalik jadi Nawa zaman Koba. Kemudian ada hijrah fest, kemudian banyak ya istilah-istilah hijrah yang dipakai oleh anak-anak muda, Bapak Ibu. Hijrah secara bahasa diambil dari kata al-hajaru yang artinya meninggalkan. Meninggalkan apa saja itu bisa disebut dengan hijrah, tapi secara bahasa. Panjenengan meninggalkan khamr, hijrah. Meninggalkan kampung halaman juga hijrah. Saya meninggalkan kampung halaman saya, Kalimantan Barat, menetap di Malang. Jemaah rahimahullah sudah KTP Malang, ya kan? Maka saya secara bahasa bisa disebut dengan hijrah, ya. Sedangkan secara istilah al-intiqal min baladis syirki ila baladil Islam, yaitu berpindah dari negeri syirik menuju negeri Islam. Berarti secara istilah saya tidak bisa disebut hijrah. Karena negeri atau kampung tempat saya tinggal bukan negeri yang syirik, bukan kampung yang penuh dengan kesyirikan. Ya kan? Jadi saya pindah ini bukan karena agama, bukan karena menyelamatkan agama saya supaya tidak terkena fitnah, Bapak Ibu, bukan. Tapi karena memang merantau. Awalnya kuliah, mondok, kemudian kebablasan ngajar, sampai sekarang masih kebablasan, Bapak Ibu. Ya. Kebablasan di jalan yang benar, alhamdulillah. Kemudian apa yang dilakukan oleh saya ini tidak bisa disebut dengan hijrah, ya kan? Termasuk juga misalnya panjenengan pindah dari Indonesia ke Arab Saudi, menetap di sana, nggak bisa disebut dengan hijrah. Hijrah secara istilah itu ketika kita berada di negeri syirik, kita susah menjaga agama di situ, kita susah melaksanakan syariat agama di situ. Bahkan sholat pun dilarang di tempat itu. Kemudian kita pindah ke tempat yang bebas melaksanakan ajaran syariat Islam, maka pindahnya kita itu disebut dengan hijrah, ya. Kemudian hijrah ada dua bentuk. Yang pertama al-hijratul makani, hijrah tempat, yaitu hijrah dari negeri musyrik ke negeri Islam. Kata Nabi, la hijrata ba'dal fatah. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah. Makanya karena setelah itu Islam bebas dan berkuasa, jemaah rahimahullah, sehingga kalau ada kaum muslimin pergi ke satu tempat tidak bisa disebut dengan hijrah. Kemudian yang kedua yaitu hijrah maknawi. Secara makna bisa disebut dengan hijrah. Ini disebutkan dalam hadis Nabi. Apa itu hijrah maknawi? Hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Misalnya Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang sesungguhnya berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau kita meninggalkan maksiat menuju kepada ketaatan, maka perbuatan kita itu bisa disebut dengan hijrah, Bapak Ibu. Dari tidak pakai jilbab menjadi pakai jilbab, berarti dia disebut dengan hijrah. Dari minum khamr kemudian dia berhenti tidak minum khamr, juga bisa disebut dengan hijrah. Dari memakai riba, memakan riba, menggunakan harta riba, kemudian dia tinggalkan itu, dia tutup semua hutang-hutang ribanya dan dia tinggalkan riba, jamaah rahimakumullah, dia mencari rezeki yang halal, yang thayyib, maka perbuatan dia itu bisa disebut dengan hijrah.
Ini hijrah ma'nawi, ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, dari awalnya suka marah-marah menjadi kalem, berarti dia sudah hijrah, Bapak Ibu. Pengajian, kalau setiap pengajian tidur terus, ya kan? Setiap pengajian tidur terus. Kemudian beberapa waktu berikutnya pengajian segar, nggak tidur, bahkan duduk di tempat paling depan, berarti dia sudah hijrah itu. Sudah hijrah, ya. Jadi hijrah itu dari keburukan kepada kebaikan, jemaah rahimakumullah. Kemudian kita lanjut. Dalil perintah hijrah ke Yasrib. Artinya bahwa hijrahnya kaum muslimin ke Yasrib atau ke kota Madinah, Bapak Ibu, itu bukan semata-mata karena keinginan Rasulullah. Bukan juga semata-mata karena keinginan kaum muslimin, ya. Sebenarnya ada kota yang lebih dekat dibandingkan kota Madinah, yaitu kota Taif. Tapi Nabi tidak menjadikan tempat hijrah karena Nabi pernah ditolak di sana. Hijrah ke Madinah ini kan hijrah yang ketiga dalam sejarah Nabi Muhammad. Pertama, kaum muslimin itu hijrah ke Habasyah. Bahkan hijrah ke Habasyah dilakukan 2 kali. Kemudian yang kedua, hijrah yang terjadi dalam sirah Nabi itu adalah hijrah ke Taif. Tapi yang melakukan hijrah ini hanya Nabi, sedangkan kaum muslimin tidak. Kemudian puncak hijrah jemaah rahimakumullah dan mereka diterima dengan baik adalah ketika hijrah ke Madinah. Nah, hijrah ke Madinah ini bukan karena kemauan Nabi semata, tapi karena perintah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan beberapa hadis, Bapak Ibu. Yang pertama hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi, "Ra'aitu fil manam anni uhajir min Makkah ila ardin biha nakhlun." Aku pernah mimpi bahwa aku pindah atau hijrah dari Makkah menuju suatu tempat yang banyak pohon kurmanya. Fadhahaba wahali ila annaha al-yamamah aw hajaru fa idza hiya al-Madinah. Lalu aku mengira daerah itu adalah daerah Yamamah atau Hajar. Namun ternyata daerah itu adalah Al-Madinah, Yasrib, jemaah rahimakumullah. Jadi sebelum kaum muslimin hijrah ke Madinah, Nabi udah dapat mimpi. Dalam mimpinya beliau melihat bahwa beliau pindah ke Madinah, jemaah rahimakumullah. Dan mimpinya para nabi itu termasuk wahyu, Bapak Ibu. Ya. Mimpi itu kan ada 3. Ada yang bunga tidur, hadisun nafsi, ada yang karena ditakut-takuti oleh syaitan, ada juga busyra minallah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua mimpi yang dialami oleh para nabi dan para rasul itu qat'i, pasti wahyu dari Allah. Enggak ada kemungkinan yang kedua atau yang ketiga. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Berbeda dengan mimpi selain nabi dan rasul, mimpinya ulama, mimpinya kiai, mimpinya ustadz, apalagi mimpinya panjenengan, jemaah rahimakumullah. Itu pasti ada kemungkinan-kemungkinan. Bisa saja itu kabar dari Allah bahwa panjenengan akan mengalami sebagaimana yang dialami dalam mimpi itu. Misalnya panjenengan bermimpi tawaf di Ka'bah, melaksanakan haji. Bisa saja itu kabar dari Allah bahwa panjenengan sebentar lagi akan melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Kemudian bisa saja itu hanya bunga tidur karena panjenengan pengen banget umrah tapi gak kesampaian, akhirnya terbawa mimpi. Kemudian bisa juga mimpi yang dialami oleh orang biasa itu adalah takhwifu minasyaitan, karena ditakut-takuti oleh syaitan. Nah, kalau mimpi itu mimpi buruk, Bapak Ibu, itu kan ada adab-adabnya. Kalau mimpi baik diceritakan. Misalnya panjenengan mimpi nikah lagi, itu mimpi baik atau mimpi buruk tuh? Hah? Hah? Pak? Kok nggak jawab, takut istrinya ikut paling. Nah, kalau panjenengan merasa itu mimpi baik, supaya jadi kenyataan kata Nabi, ceritakan. Tapi jangan ceritakan ke istri panjenengan. Ceritakan ke saya, Ustaz, tadi malam saya mimpi nikah lagi, itu maksudnya apa Ustaz? Ceritakan.
Ya kan, kalau panjenengan merasa itu mimpi baik, ya kan. Tapi kalau mimpi buruk, adabnya pertama kata Nabi, kalau kalian mengalami mimpi buruk, bangunlah ketika terbangun dari tidur, pertama merubah posisi tidur dulu. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, meludah ke sebelah kiri. Tapi nggak keluar ludah. Mau ludah tapi nggak keluar, gimana itu? Isyarat 3 kali sebelah kiri, ya. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah. Kemudian tidur di posisi yang berbeda, ya, pindah tempat. Yang keempat, kata Nabi, jangan diceritakan. Maka mimpi itu lam tadurruk, tidak akan membahayakan kamu. Ya, jangan diceritakan. Cukuplah mimpi yang buruk itu menjadi pengalaman panjenengan sendiri yang tidak perlu diceritakan kepada siapapun, sekalipun kepada istri panjenengan, ya, kepada anak panjenengan, nggak perlu diceritakan. Itu mimpi yang dialami oleh orang biasa. Adapun mimpi yang dialami oleh para nabi dan rasul, semuanya wahyu minallah, ya, wahyu dari Allah SWT. Karena ketika nabi dan rasul itu tidur Bapak Ibu, hati mereka tidak tidur. Nabi itu pernah setelah sholat tahajud kemudian tidur, lalu bangun langsung sholat qabliyah subuh, nggak wudhu. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, engkau tadi tidur? Kata Rasulullah, memang mataku terpejam tapi hatiku bangun. Hatiku tidak tidur, kata Nabi. Ini khususiyah, khusus bagi Nabi, jangan diikut-ikuti, ya kan? Nanti panjenengan ngorok tidurnya, bangun-bangun langsung sholat. Ditanya sama istrinya, kamu kok langsung sholat mas? Kan tadi tidur, terlentang lagi, ngorok lagi. Kata suaminya, oh kamu ini nggak belajar hadis. Kamu nggak belajar hadis. Nabi itu pernah tidur terlentang, kemudian beliau sholat tanpa berwudu. Ini namanya khususiyah, jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi Nabi dan Rasul itu ketika tidur, matanya saja terpejam tapi hatinya terbangun. Makanya mimpi mereka itu semua wahyu dari Allah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, beliau bermimpi bahwa dalam mimpinya beliau melihat beliau pindah dari Mekah ke Madinah. Ya, ini dalil yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, masih dalam hadis Al-Bukhari, inni uritu dara hijratikum ra'aitu dzata nakhlin baina labataini. Aku diperlihatkan negeri hijrah kalian, yaitu satu negeri yang memiliki pohon kurma di antara dua harrah, yaitu yang maksud adalah kota Madinah Al-Munawwarah. Maka ketika sahabat mengadu ke Rasulullah karena banyaknya tekanan dari orang-orang kafir, mereka minta agar diizinkan untuk hijrah. Kata Nabi, silakan kalian pergi ke Madinah, ya. Kemudian sebab-sebab peristiwa hijrah ke Madinah. Orang pindah dari kampung halamannya menuju tempat lain, Bapak Ibu, itu pasti ada sebab kan. Gak mungkin moro-moro pindah, itu gak mungkin. Pasti ada sebabnya. Saya dari Pontianak ke Malang ini ada sebabnya. Sebab pertama karena belajar. Yang kedua lama-lama mengajar, kok nyaman di Malang, ya kan, betah. Suasananya adem, orangnya baik-baik, jemaah rahimakumullah, ya kan. Nah, kemudian saya menetap di Malang. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung pindah ke Malang, ya kan. Begitu juga kaum muslimin hijrah ke Madinah itu pasti ada sebab-sebabnya. Pertama, ini sebab yang paling kuat, ya. Karena adanya siksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Tekanan demi tekanan, Bapak Ibu. Terutama kapan? Terutama ketika Nabi SAW ditinggal wafat oleh pamannya, ditinggal wafat oleh istrinya. Tekanan sangat kuat saat itu. Tidak hanya kepada Nabi, bahkan lebih kuat juga kepada kaum muslimin. Ya, makanya mereka mengadu kepada Nabi SAW untuk diizinkan hijrah ke Madinah. Ya. Kemudian yang kedua, penduduk Madinah sebelumnya telah bersedia akan membantu dan melindungi Rasulullah dalam berdakwah, yaitu ketika baiat Aqabah yang kedua. Itu alasan kenapa
Madinah yang dijadikan tempat hijrah. Karena sebelumnya mereka sudah bersedia untuk menampung kaum muslimin, membantu kaum muslimin, bahkan menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin mereka. Ya. Gak mungkin sahabat ini hijrah ke Madinah kalau gak ada berita bahwa mereka diterima oleh orang Madinah. Gak mungkin, Bapak Ibu. Ya. Karena berangkat dengan rombongan besar, kemudian meninggalkan harta, meninggalkan rumah, ini bukan hal yang mudah. Jemaah rahimakumullah. Nanti nyampe ke tempat tujuan ternyata ditolak, ini tentu sungguh sangat menyulitkan bagi kaum muslimin. Ya. Kemudian yang ketiga, para pembesar kaum Quraisy dan sebagian besar masyarakat Mekah mendustakan dakwah Rasulullah. Dengan kondisi seperti ini, maka beliau ingin mendakwahkan kepada masyarakat lain yang mau menerimanya. Subhanallah. Jadi seakan-akan Allah mengatakan, wahai Muhammad, sudah 13 tahun kau berdakwah di Mekah, tapi orang-orang Mekah pada umumnya menolak engkau dengan cara yang kasar, bahkan ingin membunuh engkau. Maka tidak ada hal lain kecuali engkau pindah kepada suatu tempat, kemudian berdakwah kepada kaum yang baru. Ya, ini pelajaran Bapak Ibu, bahwa kalau kita nggak diterima di suatu tempat, kita cari tempat yang lain yang mau menerima kita. Jazakumullah. Kita nggak diterima itu bukan karena dakwah kita salah, bukan apa yang kita sampaikan nggak benar, tapi orangnya memang keras hati mereka. Maka kita perlu hijrah ke tempat yang lain, Bapak Ibu. Ya. Tapi hebatnya Nabi ini, beliau tidak pindah kecuali diperintah oleh Allah. Beda dengan Nabi Yunus. Ya kan? Kalau Nabi Yunus alaihissalam ketika melihat kaumnya membangkang, ya kan? Diancam-ancam tetap aja membangkang. Kemudian menolak dakwah Nabi Yunus dengan cara yang kasar. Jemaah rahimahullah, Nabi Yunus dikatakan orang gila, dikatakan enggak waras dan sebagainya. Akhirnya Nabi Yunus marah kepada kaumnya, kemudian pergi, ya kan, meninggalkan kampung halamannya. Nah, sebelum pergi itu Nabi Yunus alaihissalam mengancam mereka dengan azab Allah. Kalau kalian tidak bertaubat 3 hari setelah ini, azab akan datang kepada kalian. Ternyata ketika Nabi Yunus alaihissalam pergi, Bapak Ibu, tanda-tanda azab itu nampak oleh mereka. Makanya mereka kemudian bertaubat dan beriman kepada Allah. Nabi Yunus tidak tahu kalau kaumnya beriman. Beliau tetap pergi, naik ke kapal kan, diundi, kemudian beliau dilempar ke lautan, ditelan oleh ikan yang besar. Jamaah rahimakumullah, di dalam ikan itu beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Allah menegur Nabi Yunus alaihissalam. Allah menegur Nabi Yunus karena meninggalkan tanggung jawab dakwah sebelum diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkannya. Ya. Sedangkan Nabi Muhammad, beliau meninggalkan kota Mekah setelah diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kaumnya di Mekah. Ya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, kaum muslimin khawatir agama mereka terfitnah. Ini sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ditanya tentang hijrah, beliau menjawab, kaum mukminun pada masa dahulu mereka pergi membawa agama mereka menuju Allah dan Rasulnya karena khawatir terfitnah. Jadi kalau kita berada di suatu tempat dan kita khawatir agama kita terfitnah oleh kesyirikan, terfitnah oleh keburukan-keburukan, maka lebih baik kita pindah dari tempat itu menuju tempat yang baik. Jamaah rahimakumullah. Ya. Bahkan kalau kita khawatir agama kita terfitnah, kata Nabi, kita boleh minta pindah kepada Allah dari alam dunia menuju alam akhirat. Boleh minta mati, Bapak Ibu. Kalau kita khawatir agama kita terfitnah, karena fitnah di mana-mana. Jemaah rahimakumullah. Tapi kalau enggak khawatir terjadi fitnah dalam agama kita, kita tidak boleh minta mati. Enggak boleh. Ya. Karena minta mati itu tanda tidak terima dengan takdir dan ketetapan Allah. Ini 4 sebab peristiwa hijrah kaum muslimin ke Madinah. Nah, atas sebab-sebab itulah kemudian kaum muslimin hijrah ke Madinah, Bapak Ibu. Ya. Pada tahun 13 kenabian,
permusuhan dan penyiksaan kaum musyrik Mekah terhadap kaum muslimin semakin gencar dan berat, sehingga para sahabat mengadu kepada Rasulullah dan meminta izin untuk berhijrah. Pengaduan dan permintaan izin mereka dijawab oleh Rasulullah. Sebelumnya ada yang mengadu kepada Nabi, ya, seperti Khabbab bin Al-Arad mengadu kepada Nabi tentang perilaku orang-orang kafir Mekah, tapi Nabi belum menjawab. Justru Nabi waktu dia berkata begini, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah agar Allah menolong kami? Kami disiksa oleh mereka, kami dipersulit oleh mereka." Kata Nabi, orang sebelum kalian lebih parah daripada kalian. Ada di antara mereka digergaji kemudian dibelah dua badannya. Ada di antara mereka yang dimasukkan ke dalam parit api, tapi mereka tetap mempertahankan agama Allah, tetap mempertahankan keimanan. Apa yang dialami oleh kalian ini tidak seberapa dibandingkan umat terdahulu. Nah, tapi beberapa waktu kemudian, setelah sahabat merasa tekanan itu sangat luar biasa, mereka minta izin kepada Nabi untuk hijrah, maka mereka diizinkan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Bapak Ibu, sesungguhnya aku pun telah diberitahu bahwa tempat kalian adalah Yasrib. Barang siapa yang ingin keluar, maka hendaklah keluar ke Yasrib. Jamaah rahimakumullah. Mendengar penuturan Rasulullah, para sahabat pun kemudian bersiap-siap, mengemas semua keperluan perjalanan, lalu berangkat ke Madinah secara sembunyi-sembunyi. Berangkatnya nggak rombongan besar, tapi rombongan kecil, 5 orang berangkat, nanti 5 orang berangkat lagi, 5 orang berangkat, ya, nggak langsung bersama-sama, Bapak Ibu, karena mereka terus diawasi oleh orang-orang Mekah, ya. Sahabat yang pertama berangkat dan sampai di Madinah adalah Abu Salamah bin Abdul Asad, kemudian Amir bin Rabi'ah bersama istrinya Laila binti Abi Hasyamah. Kenapa Abu Salamah ini nggak bareng sama istrinya? Karena waktu Abu Salamah berangkat sama istrinya ditahan oleh kaumnya dari Bani Al-Ghifar. Jamaah rahimakumullah, ditahan. Wahai Abu Salamah, kami tidak rela wanita kami dibawa pergi, lepaskan Ummu Salamah. Maka karena mereka memaksa dan mengancam-ngancam Abu Salamah, akhirnya Ummu Salamah dilepaskan oleh Abu Salamah, sehingga berpisahlah antara Abu Salamah dengan Ummu Salamah. 1 tahun kemudian, jamaah rahimakumullah, barulah Ummu Salamah diizinkan oleh mereka untuk hijrah ke Madinah. Karena melihat Ummu Salamah itu kurus, nangis terus meratapi karena berpisah dengan suaminya. Akhirnya Ummu Salamah berangkat ditemani oleh anak laki-lakinya, sendirian ke Madinah. Jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian wanita pertama yang datang ke Madinah adalah Laila binti Abi Hasyamah. Setelah itu sahabat Rasulullah datang secara berangsur-angsur, secara bergelombang. Mereka turun di rumah-rumah kaum Ansor, mendapatkan tempat dan perlindungan, Bapak Ibu, ya. Kemudian Allah memuji ketulusan dan keteguhan hati para muhajirin. Tidak mudah pindah tempat itu, meninggalkan rumah, meninggalkan harta, meninggalkan apa lagi? Keluarga. Jamaah rahimakumullah, berat, jamaah rahimakumullah. Kecuali hijrah itu bareng sama keluarga, kemudian hartanya juga boleh dibawa, rumahnya bisa dijual, ya kan? Kemudian uangnya dibawa ke tempat yang baru. Tapi 3 ini nggak bisa dibawa oleh mereka, ya kan? Hartanya nggak boleh dibawa, rumahnya, tempat tinggalnya harus diserahkan kepada orang kafir Mekah. Yang ketiga, keluarganya yang masih kafir nggak boleh dibawa, bahkan yang masih beriman pun kalau masih dalam kekuasaan mereka nggak boleh dibawa, Bapak Ibu. Ini sesuatu yang berat dilakukan kecuali bagi orang-orang yang betul-betul mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Allah memuji ketulusan dan keteguhan hati orang-orang muhajirin. Di dalam Islam, Bapak Ibu, tidak ada kaum muslimin yang lebih mulia dibandingkan orang muhajirin, itu nggak ada. Orang Ansor pun kalah kemuliaannya dengan orang muhajirin. Nanti orang yang pertama kali minum telaganya Rasulullah adalah orang muhajirin.
Kata Nabi, orang yang pertama kali adalah orang-orang fuqaraul muhajirin, orang-orang fakir di antara muhajirin. Ketika mereka bertamu, mereka ditolak oleh tuan rumah itu. Tapi mereka adalah orang yang pertama kali meminum air telagaku, kata Rasulullah SAW. Menunjukkan kemuliaan orang-orang muhajirin. Bahkan Allah memuji ketulusan hati mereka dalam mengharapkan ridha Allah dan memperjuangkan agama Allah. Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 8. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Harta rampasan perang itu pula diperuntukkan untuk orang-orang fakir di antara orang muhajirin, orang yang berhijrah. Alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, yang mana mereka itu diusir dari kampung halaman mereka dan meninggalkan harta bendanya. Demi apa? Bukan demi keluarga, bukan demi tempat yang baru, tapi yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, demi mencari karunia dari Allah, keridhaan Allah, ya kan? Wa yansurunallaha wa rasulah, dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Lalu Allah menutup pujian ini dengan kalimat ulaika humus shadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang jujur keimanannya. Jadi pujian Allah kepada orang muhajirin di sini ada dua, Bapak Ibu. Pertama, Allah memuji niat mereka. Kalau kita niat ikhlas, belum tentu menurut Allah itu ikhlas, belum tentu, ya. Tapi orang muhajirin ini tidak hanya berniat ikhlas, namun niat mereka, ketulusan mereka juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Allah memuji muhajirin zahir dan batin. Pertama, Allah memuji mereka rela meninggalkan tempat tinggal dan rela meninggalkan harta. Dipuji oleh Allah, ya kan? Orang kalau nggak cinta sama agamanya, Bapak Ibu, nggak mungkin rela meninggalkan tempat tinggalnya, nggak mungkin rela meninggalkan hartanya. Jemaah kalau nggak cinta sama agama. Yang kedua, Allah memuji niat mereka yang betul-betul tulus karena mengharapkan ridha Allah dan menolong agama Allah. Yang ketiga, Allah puji keimanan mereka ini betul-betul keimanan yang luar biasa. Ulaika humus shadiqun. Nanti kita akan cerita tentang salah satu sahabat, ya, salah satu contoh bagaimana rela meninggalkan seluruh hartanya demi bisa hijrah ke Madinah memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sifat orang-orang muhajirin ini harus kita contoh, ya, bahwa demi ridha Allah harta itu nggak ada nilainya, Bapak Ibu, ya kan? Kedudukan tuh nggak ada nilainya, tempat tinggal tuh nggak ada nilainya, asalkan rela meninggalkan harta, kedudukan dan tempat tinggal demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa minan nasi may yashtari nafsahu batigha amradatillah. Ada di antara manusia itu yang mengorbankan dirinya, hartanya, ibtigha amradatillah, hanya demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian ada beberapa sahabat yang memiliki kisah khusus ketika hijrah. Yang pertama, kisah hijrahnya Umar bin Khattab. Nah, ini disebutkan secara khusus oleh ahli sejarah, Bapak Ibu. Karena hijrahnya Umar ini beda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya sembunyi-sembunyi, beliau ini terang-terangan, bahkan menantang, jemaah rahimakumullah, ya. Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang berani berhijrah secara terang-terangan kecuali Umar, ya. Maka yang namanya Umar itu pemberani. Kalau namanya Umar kok penakut, itu nggak sesuai dengan namanya, ya kan? Pak Umar tapi penakut, ya kan? Kalau Pak Umar itu harus berani menegakkan agama Allah dan tidak takut
dengan ancaman-ancaman dari orang-orang kafir. Umar bin Khattab, satu-satunya sahabat yang hijrah sendirian dan terang-terangan, jemaah rahimakumullah. Sendiri loh, nggak ada bodyguardnya ini, nggak ada pengawalnya, Bapak Ibu, sendirian. Bahkan dikatakan dalam riwayat sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa ketika Umar hendak hijrah, dia membawa pedang, busur panah, dan membawa tombak di tangannya. Jadi 3 senjata dibawa, dipamerkan. Kemudian setelah itu beliau menuju Ka'bah sambil disaksikan oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy. Nah, sebelum berangkat beliau tawaf dulu 7 kali. Ini namanya tawaf wada, tawaf meninggalkan kota Mekah, jemaah rahimakumullah. Kalau tawaf datang itu apa namanya? Tawaf kudum, Bapak Ibu. Setelah selesai tawaf 7 kali, kemudian beliau sholat 2 rakaat di makam Ibrahim, ya. Setelah sholat 2 rakaat langsung berdiri. Apa kata beliau? Semoga celaka wajah-wajah ini. Ditunjuk itu orang kafir tuh. Ini. Semoga celaka wajah-wajah ini, kata Umar. Betapa beraninya Umar bin Khattab, Bapak Ibu. Padahal tokoh-tokoh kafir itu tidak hanya satu waktu itu. Banyak jemaah, tapi Umar berdiri dan berkata apa? Semoga celakalah wajah-wajah ini. Wajah-wajah inilah yang akan dikalahkan oleh Allah. Kemudian Umar berkata, siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya, silakan lawan saya, hadang saya. Hari ini saya mau hijrah ke Madinah. Siapa yang ingin istrinya menjadi janda atau anaknya menjadi yatim, maka hendaklah ia menghadangku di balik lembah ini. Subhanallah. Ya. Sangar ini Bapak Ibu. Ya kan? Kalau pengen yatim anaknya, ayo hadang saya, kata Umar. Kalau pengen istri kalian jadi janda nanti dinikahi oleh orang lain, ya kan? Silakan hadang saya. Subhanallah, tidak ada seorang pun yang berani menghadang Umar bin Khattab. Gak ada seorang pun yang berani. Sekelas Abu Jahal, ya kan? Sekelas panglima di Mekah itu gak ada yang berani menghadang Umar. Karena memang dari kecil gak ada orang-orang seumuran beliau yang berani dengan beliau. Jemaah rahimakumullah. Sedangkan tukang pijitnya aja ketika mendengar Umar batuk langsung lari, Bapak Ibu. Langsung lari tukang pijitnya. Takut Umar marah, mungkin dia salah mijit atau apa kan, langsung lari. Ya, memang Allah memberikan orang-orang tertentu kelebihan yang demikian, ya kan. Lihat wajahnya saja orang sudah tegang, jemaah Allah, ya kan. Apalagi ketika dia berbicara, Bapak Ibu. Tapi ada orang itu kalem, lembut, pintar, cerdas, cuman ditakuti, jemaah Allah. Namanya bukan Umar, tapi Anies Baswedan. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang berani menghadang Umar bin Khattab. Maka beliau pun hijrah dengan tenang dan diikuti beberapa kaum yang lemah, jemaah rahimahullah. Demikian secara berangsur-angsur kaum muslimin melakukan hijrah ke Madinah, sehingga tidak ada yang tertinggal di Mekah kecuali Rasulullah, Abu Bakar, Ali, orang-orang yang ditahan, orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang tidak mampu keluar. Kemudian kisah yang kedua juga menarik, ya, kisah hijrah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ini dari Romawi pindah ke Arab, menetap di Mekah, berdagang di Mekah, jadi orang kaya di Mekah, Bapak Ibu. Kita lihat bagaimana kisah hijrahnya beliau, ya. Ketika Suhaib hendak berangkat hijrah, kaum kuffar Quraisy menghalanginya seraya berkata, engkau datang kepada kami dalam keadaan miskin, kemudian hartamu bertambah banyak ketika bersama kami. Sekarang engkau ingin keluar pergi dengan membawa hartamu. Demi Allah itu tidak akan bisa terjadi. Kata mereka, kamu kaya-kaya di sini, kamu berangkat dulu dalam keadaan miskin, lalu kamu berdagang dengan kami, kamu bekerja sama dengan kami, kamu menjadi orang kaya, lalu kamu meninggalkan kami ke Madinah
dan dengan membawa seluruh harta kamu, nggak bisa, kata mereka. Harta kamu harus kau tinggalkan untuk kami. Kemudian kata Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ya, beliau menyampaikan, bagaimana pendapat kalian jika aku memberikan seluruh hartaku kepada kalian? Subhanallah. Apakah kalian akan membiarkan aku pergi ke Madinah? Kata mereka, iya, silakan pergi, asalkan hartamu semuanya tinggalkan di Mekah. Kemudian jemaah rahimahullah, dalam riwayatnya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi memberitahu di mana beliau menyimpan hartanya. Silakan kalian ambil hartaku, aku simpan hartaku di sini, di sini, di sini, kata Suhaib Ar-Rumi. Aku punya emas, aku simpan di sini, di sini, silakan ambil. Kemudian jemaah rahimahullah, Suhaib Ar-Rumi rela melepaskan seluruh hartanya untuk mereka, lalu beliau pergi hijrah ke Madinah. Subhanallah. Orang kaya, Bapak Ibu, rela meninggalkan kekayaannya demi apa? Demi agama Allah, demi bisa hijrah ke Madinah, jemaah rahimakumullah. Enggak ada dan tidak banyak, ya, tidak banyak orang-orang yang punya sifat seperti Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Kalau enggak punya harta, hijrah ke Madinah itu biasa, Bapak Ibu. Ini punya harta yang banyak dan harus meninggalkan hartanya, jemaah rahimakumullah, ya kan? Dia tahu bahwa pekerjaan itu haram, tidak boleh dalam agama. Setelah dia bangun rumah besar, kemudian hartanya banyak dengan pekerjaan itu. Setelah dia tahu bahwa pekerjaan itu haram, jemaah rahimahullah, dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan hartanya, dia berikan harta itu untuk kepentingan umum, kepentingan umat. Dia hidup menjadi orang miskin, jemaah rahimakumullah, demi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah ini terdengar oleh Rasulullah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rabahal bai'u Aba Yahya." Suhaib telah mendapatkan keberuntungan atas niaganya dengan Allah, ya, atas transaksinya dengan Allah. Kemudian Nabi membacakan ayat Al-Quran yang mana ayat itu memuji perbuatan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Surah Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang menjual dirinya, ya kan? Menjual hartanya, menjual kekayaannya, kedudukannya, ibtigha'a mardatillah, hanya untuk mencari keridhaan Allah. Wallahu raufum bil ibad, dan Allah itu maha penyantun kepada hamba-hambanya. Subhanallah. Orang kalau dalam otaknya itu orientasinya adalah akhirat, orientasinya adalah ridha Allah, Bapak Ibu, maka harta, kekayaan, kedudukan, jemaah rahimahullah, akan dia lepaskan demi ridha Allah. Apa gunanya harta banyak kalau Allah enggak ridho, Bapak Ibu? Apa gunanya rumah besar kalau Allah tidak ridho? Apa gunanya kedudukan yang tinggi kalau Allah tidak ridho? Lebih baik harta itu ditinggalkan, rumah itu ditinggalkan demi ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling penting dalam pikiran orang beriman itu adalah ridho Allah, ya. Enggak apa-apa aku ninggalkan harta, yang penting Allah ridho. Enggak apa-apa aku miskin, yang penting Allah ridho. Enggak apa-apa aku tidak punya rumah, yang penting Allah ridho. Itu prinsip orang beriman, jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian respon orang kafir terhadap hijrah kaum muslimin. Pemandangan ini sangat menyakitkan hati kaum kafir Quraisy, sehingga mendorong mereka melakukan berbagai upaya untuk menghalangi kaum muslimin hijrah. Misalnya dengan menahan harta kaum muslimin dan melarang membawanya. Terkadang dengan menahan dan mengurung sebagian anggota keluarga kaum muslimin. Di samping itu mereka juga melakukan supaya kaum muslimin yang sudah berada di Madinah kembali ke Mekah. Namun upaya kaum kafir Quraisy ini tidak membuat kaum muslimin bergeming dari niat semula. Mereka benar-benar sudah siap berpisah dengan harta benda miliknya, keluarganya, dan kenikmatan dunia dan penghidupan lainnya yang telah mereka peroleh di Mekah. Demi apa? Demi menyambut panggilan akidah, demi mendapatkan ridha Allah. Lalu pada akhirnya mereka berencana
karena mereka nggak bisa menahan kaum muslimin, Bapak Ibu, sedangkan Rasulullah masih di Madinah, masih di Mekah ya. Akhirnya apa? Mereka berencana, kata mereka, ini tidak ada cara lain kecuali kita membunuh Rasulullah. Kalau kita menyakiti Muhammad, kalau kita menahan Muhammad, kalau kita membunuh Muhammad, maka mereka mau nggak mau akan kembali ke Mekah. Karena di sana mereka tidak mendapatkan Nabi Muhammad. Ya, mereka akan kembali ke Mekah. Itu cara orang-orang kafir menghentikan hijrah kaum muslimin ke Madinah. Ya. Makanya di pembahasan berikutnya nanti, jemaah rahimakumullah, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah karena beliau direncanakan oleh orang-orang kafir untuk dibunuh. Ada 9 orang yang diutus oleh orang kafir untuk membunuh Rasulullah. Ya. Dan 9 orang itu semuanya dari masing-masing suku. Sehingga nanti ketika Rasulullah terbunuh, Bani Hashim tidak berani untuk melawan karena yang terlibat dalam pembunuhan itu ada 9 suku, Bapak Ibu. Sehingga Bani Hashim nanti mau diganti dengan diat uang atau unta sebanyak 100 ekor. Jemaah rahimakumullah. Ya. Untuk hijrahnya Rasulullah kita akan bahas insyaallah di pertemuan berikutnya. Terakhir, ibrah sirah, pelajaran yang dapat kita ambil ya. 1. Pribadi seorang muslim itu setia dan ikhlas kepada agama Allah, tidak memperdulikan harta kekayaan, tanah air, kerabat, demi menyelamatkan agama dan akidahnya ya. Kemudian yang kedua, sesama muslim diwajibkan untuk saling tolong menolong meskipun tidak ada hubungan kerabat sebagaimana yang dilakukan oleh penduduk Madinah kepada muhajirin. Jadi kita harus menganggap semua orang muslim, Bapak Ibu, sebagai saudara kita. Walaupun kita nggak ada hubungan darah dengan mereka, nggak kenal dengan mereka, kalau mereka datang ke tempat kita, maka sambutlah mereka. Kalau kita punya tempat, berikanlah tempat untuk mereka. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian yang ketiga, persaudaraan akidah lebih kuat ketimbang persaudaraan nasab. Karena itu pewarisan harta kekayaan di awal Islam didasarkan pada asas akidah ukhuwah dan hijrah di jalan Allah. Jadi awal-awal berdirinya Islam di Madinah zaman Rasulullah, mereka antara muhajirin dan ansor boleh saling mewarisi. Kalau muhajirin meninggal, maka orang ansor berhak mendapatkan hartanya. Orang ansor meninggal, orang muhajirin yang menjadi saudaranya dia, yang dipersaudarakan oleh Rasulullah, juga berhak mewarisi hartanya. Tapi pewarisan harta atas asas persaudaraan akidah itu dihapus oleh Allah setelah perang Badar. Ya, setelah perang Badar, karena kaum muslimin saat itu sudah mandiri secara ekonomi, terutama orang-orang muhajirin, sebab banyak mendapatkan harta rampasan perang, Bapak Ibu. Ya. Yang terakhir, wajib berhijrah dari Darul Harbi ke Darul Islam. Jika ada orang yang tetap tinggal di Darul Harbi, berarti dia telah dianggap melakukan maksiat. Padahal dia bisa hijrah. Di Darul Harbi itu dia nggak bisa sholat Jumat dan seterusnya. Jemaah rahimakumullah. Maka tapi dia tetap tinggal di situ, tidak hijrah ke tempat lain. Berarti selama tinggal di situ, kata ulama, dia dianggap telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali tempat itu tempat yang dikuasai oleh kaum muslimin tapi dijajah oleh orang kafir, ya, seperti di Palestina. Tempat itu kan masih dikuasai oleh kaum muslimin, tapi dalam penjajahan orang-orang kafir, orang-orang Israel. Maka mereka penduduk Palestina itu punya dua pilihan, antara tetap tinggal di Palestina atau hijrah ke tempat lain. Jemaah rahimakumullah. Ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang memerintahkan untuk hijrah saja, ya kan, daripada banyak anak-anak kemudian orang-orang tidak bersalah mati atau terbunuh dalam peristiwa itu, ya kan. Ada sebagian lain mengatakan tidak perlu hijrah, karena hijrah dalam Islam itu dari Darul Harbi menuju Darul Islam,
Sedangkan Palestina itu kan Darul Islam, bukan Darul Harbi, Bapak Ibu. Wallahu taala a'lam bissawab. 7 sampai 8 menit kita buka tanya jawab. Silakan Bapak Ibu. Ya. Baik. Kalau di tempat itu umat Islam tersiksa, kemudian disiksa ya, kemudian tidak leluasa melaksanakan ajaran Islam, ya kan, nggak boleh azan, nggak boleh sholat Jumat, nggak boleh bangun masjid dan sebagainya, maka jika dia bisa pindah ke tempat lain, harus pindah, Bapak Ibu. Cuman kan sekarang nggak semudah dulu. Sekarang ini terikat dengan undang-undang pemerintah. Ya, terikat dengan undang-undang pemerintah. Dan tidak semua negara mau menerima orang yang pindah, orang asing yang pindah ke negaranya. Enggak semuanya. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Kalau bisa hijrah, bisa pindah, harus pindah. Ya. Tapi kalau tidak bisa, maka bersabar di situ tapi tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu taala alam. Ada lagi? Dari ibu-ibu ada pertanyaan? Silakan. Dari bapak-bapak. Hah? Iya. Hijrah itu secara maknawi tadi dari keburukan kepada kebaikan. Kalau ganti pakaian itu bukan hijrah. Selama pakaian yang pertama itu menutup aurat ya. Jadi kalau saya pakai sarung, pakai baju koko, itu kan pakaian yang menutup aurat. Kemudian masa berikutnya saya nggak pakai sarung lagi, tapi pakai gamis, ya kan? Ini nggak bisa disebut hijrah, ya kan? Nggak bisa disebut hijrah, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian kita nggak berjenggot itu salah nggak? Hah? Salah nggak kalau kita nggak berjenggot? Tidak. Apalagi memang jenggotnya tidak tumbuh, seperti saya kan. Tumbuh tapi sedikit ya. Nah, tidak berjenggot pun jemaah rahimakumullah tidak masalah. Hanya sunnah saja kita berjenggot. Dan tidak berjenggot itu bukan keburukan ya. Kita meninggalkan sunnah itu bukan suatu keburukan. Bukan suatu keburukan Bapak Ibu. Ya kan? Karena sunnah itu dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jemaah rahimakumullah. Sehingga yang awalnya tidak berjenggot kemudian dia berjenggot itu nggak bisa disebut dengan hijrah. Karena hijrah ini dari keburukan kepada kebaikan. Kalau dari sesuatu yang mubah menuju sesuatu yang sunnah, jamaah rahimahullah, ini belum bisa dikatakan sebagai hijrah. Ya. Kecuali keburukan, misalnya isbal itu sebagian ulama mengatakan haram, ada yang sebagian mengatakan makruh, Bapak Ibu. Kemudian dia pakai celana cingkrang, ini bisa disebut dengan hijrah, ya kan? Karena ada sebagian ulama mengharamkan, tapi pendapat jumhur ulama isbal itu atau menurunkan celana menutupi mata kaki atau menurunkan kain menutupi mata kaki itu hukumnya makruh, jamaah rahimakumullah. Yang haram itu kalau disertai dengan kesombongan, ya kan? Dulu orang Arab itu ketika menunjukkan kesombongan mereka pakai gamis tapi melilit sampai ke tanah, ya kan? Diangkat. Raja Salmannya itu isbal juga, Raja Salman tuh. Jadi kan
Lihat gamisnya Raja Salman itu, kalau jalan diangkat kan. Nah begitulah orang-orang di zaman Nabi SAW, ketika menunjukkan kerajaan, kekuasaan, gamisnya panjang sampai melilit-lilit Bapak Ibu, sehingga ketika berjalan harus diangkat supaya tidak kotor. Jemaah rahimakumullah, ya kan. Kalau isbal itu haram secara mutlak walaupun tidak ada niat kesombongan, berarti yang paling haram adalah ya Raja Salman itu, ya kan. Walaupun Raja Salman kita nggak bisa menjadikan dia sebagai rujukan ya, karena dia bukan ulama Bapak Ibu. Tapi letak haram atau tidaknya isbal itu dari kesombongan atau tidak. Kalau sombong haram jemaahullah. Tapi kalau tidak menyombongkan diri ya kan, karena memang celananya sering melorot Bapak Ibu. Kenapa? Karena perutnya besar. Jadi perutnya besar jemaah rahimakumullah, celananya nggak bisa naik ke atas, akhirnya melorot terus ke bawah. Atau karena orangnya kurus. Karena orangnya kurus. Ya kan seperti saya. Saya kalau pakai celana selalu melorot, ibu-ibu, bapak-bapak. Kenapa? Ya karena kecil. Ukuran celana dengan saya ini lebih besar celananya, makanya sering melorot. Tapi makanya saya sering pakai gamis. Kalau gamis nggak melorot Bapak Ibu, karena ditahan oleh bahu. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kabar dari Uyghur, kemudian sampai berhenti di Aceh, kemudian agak arogan. Sikap kita bagaimana ya? Terima kasih. Oh yang ini. Uyghur Cina. Arogan, pendatangnya yang arogan ya. Orang Hiya kayaknya ya. Minta nasi maksa itu ya. Itu adabnya tidak bagus. Namanya tamu itu kal mayyit. Tamu itu seperti mayit. Mau diapain saja oleh tuan rumahnya harus manut. Makanya tuan rumah itu nggak usah bertanya jenengan kerso dahar nopo, nggak usah Bapak Ibu. Kasih aja, mau ustadz yang datang kasih aja. Kalau usah ditanya ustadz suka makan apa, nggak usah ditanya. Nanti ustadznya minta kambing gulai jenengan nggak punya, repot, ya kan? Nggak usah ditanya, kasih aja. Adanya apa? Rawon, kasih aja. Mau dimakan nggak dimakan itu urusan dia. Yang penting kita sudah berusaha menghormati tamu. Dan tamu itu nggak boleh minta tambah-tambah gitu. Kurang nasinya, kurang ini kurang, nggak boleh. Makanya adab menghormati tamu itu dalam Islam Bapak Ibu. Pertama, kalau panjenengan menyuguhkan makanan, itu suguhkanlah di depannya. Sehingga dia nggak perlu ngambil, nggak perlu berdiri, ya kan? Karena kalau dia kurang langsung bisa ngambil lagi. Kalau harus berdiri kurang, sungkan, ya kan? Nah, maka suguhkan di depannya. Yang kedua, nggak usah tanya mau makan apa, suguhkan apa yang panjenengan punya. Jamaah rahimakumullah, ya kan? Nah, kemudian tamu itu adab dalam bertamu adalah dia tidak boleh meminta, nggak boleh minta, ya kan? Apa yang dihidangkan itulah yang dimakan, itulah yang diminum. Kalau kurang nggak boleh minta tambahan, ya kan? Itu tamu yang tidak baik, walaupun dia umat Islam misalnya ya, itu ya tetap harus kita muliakan, kita harus hormati ya. Tapi kalau dia minta lebih dari apa yang dia inginkan, kita punya dua pilihan antara memberikan atau tidak memberikan. Kalau kita tidak memberikan, kita tidak berdosa. Jemaah rahimakumullah. Kemudian memuliakan tamu itu batas maksimalnya berapa hari? 3 hari. Kalau udah 4 hari masih di rumah panjenengan, kasih cangkul, suruh datang ke sawah nyangkul. Jemaah rahimakumullah. Kalau udah 4 hari Bapak Ibu, panjenengan tidak harus menyuguhkan makanan. Bahkan panjenengan punya hak untuk apa? Bukan mengusir ya. Untuk meminta dia pergi, ya kan? Mempersilahkan dia untuk pergi atau meninggalkan rumah panjenengan. Ya. Memuliakan tamu itu termasuk
bukti keimanan. Makanya Nabi Ibrahim itu orang yang sangat memuliakan tamu, kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya kambing, punya sapi khusus, anak sapi khusus untuk dihidangkan kepada tamu. Jadi kalau ada tamu datang, anak sapi itu disembelih, dipanggang, dikasihkan. Khusus. Makanya orang senang bertamu ke rumah Nabi Ibrahim. Karena setiap bertamu dihidangkan anak sapi panggang. Ya kan? Orang Nasrani, orang Majusi pun bertamu ke rumah Nabi Ibrahim. Ya kan? Tapi kalau ada orang sekarang ustadz punya seperti itu, jamaahnya banyak pasti datang. Ustaz, Iya. ini kadung akrab dengan temen ya. Request. Nah, misalnya nanti kalau saya datang, durenya pas panen gitu, hidangkan ya. Oh, gulainya dihidangkan gitu. Oh, duren. Ya. Ya, tidak apa-apa sih, tapi itu kurang adab sebenarnya. Bahasa halusnya kurang adab, bahasa kasar kurang adab. Tapi tidak masalah, ya kan? Akrab misalnya minta apa, nanti tolong saya disediakan, ya kan? Ya tidak masalah Bapak Ibu. Tapi adabnya tidak bagus seperti itu, ya kan? Karena sedikit banyak kalau request itu memberatkan tuan rumahnya. Apalagi yang request itu ustadznya, janganlah ustadznya. Ustadz, saya mau ke rumah panjenengan, jenengan punya apa? Dan seterusnya. Jangan kalau ustadz itu. Apa? Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Sudah tidak ada lagi ya pertanyaannya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.